warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai materi pada pagi ini, Ibu absen dulu ya. Siap, Bu. Kanza, Hadir. Eka, Hadiroh. Widya, Stuti. Baik, di sini masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Ingat, Bu. Ya, silakan Eka, apa? Pernikahan dalam Islam. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang pernikahan dalam Islam ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum waris dalam Islam. Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih hukum waris dalam Islam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih hukum waris dalam Islam. Nah, hukum waris dalam Islam ini adalah merupakan suatu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur siapa saja yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi bagian-bagian yang diterima ahli waris. Cara-cara pembagiannya ini adalah dalam hukum warisan, Islam menerima hukum waris didasarkan pada asas ajbari, yaitu harta warisan dipindah dengan sendirinya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu mawaris ya, yang tentunya tidak asing lagi ya di kita semua. Dan kita semua harus tahu apa itu ilmu mawaris dan apa saja rukun-rukun mawaris dan apa juga sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Baik, yang pertama itu pengertian mawaris menurut bahasa. Nah, mawaris menurut bahasa yaitu mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miras yang artinya harta yang diwariskan. Nah, jadi harta yang diwariskan itu yang berbentuk hara ya. Kemudian mawaris menurut istilah yaitu ilmu tentang pembagian harta peninggalan serta setelah seseorang meninggal dunia. Jika seseorang masih hidup, maka dikatakan dia ingin ingin memberikan warisannya kepada seseorang ketika dia masih hidup, itu bukan dinamakan warisannya, tetapi dinamakan dengan hibah. Nah, anak-anak harus tahu bahwa ilmu mawaris yaitu salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam Islam. Nah, dalam ilmu mawaris juga memberikan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta warisan supaya warisan itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya dan supaya tidak ada perselisihan ataupun konflik dalam keluarga. Karena anak-anak pasti sudah tahu ya, tidak sedikit orang-orang yang saling membunuh, bahkan saling membenci antar keluarga hanya karena warisan.
Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara pembagian harta waris. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, nih selanjutnya ada rukun mewaris. Rukun mewaris itu ada 3. Yang pertama itu waris. Apa sih yang dimaksud dengan waris? Nah, waris ini merupakan orang yang mendapatkan harta warisan atau yang disebut dengan ahli waris ya. Jadi ahli waris sendiri orang yang memiliki hubungan nasab terhadap orang yang mewariskan ya. Adapun syarat-syarat si ahli waris mendapatkan warisan yaitu dia masih dalam keadaan hidup pada saat si pewaris meninggal dunia. Meskipun ahli warisnya itu seorang bayi yang masih dalam kandungan atau berupa janin, maka dia berhak mendapatkan atau memperoleh harta warisan tersebut ya. Kemudian yang kedua itu muwaris. Nah, muwaris ini orang yang mewariskan harta kepada ahli warisnya. Tapi syaratnya orang tersebut harus sudah meninggal, dinyatakan secara hukum atau medis. Kemudian yang ketiga maurus, yaitu harta waris, harta warisan ya, yaitu harta tersebut dapat diartikan sebagai harta waris apabila harta itu sudah dikurangi biaya perawatan, biaya memandikan jenazah. Karena harta peninggalan dan harta warisan itu berbeda ya. Kalau harta peninggalan berarti keseluruhan hartanya. Jadi kalau harta warisan yaitu harta yang sudah dikurangi orang lain di dalamnya. Paham anak-anak rukun mewaris? Paham, Bu. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta waris itu dibagikan. Dikarenakan harta warisan itu harta yang bersih dari hak-hak orang lain di dalamnya, maka hal-hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu zakat. Nah, dikarenakan zakat termaksud kewajiban seluruh umat muslim, dan apabila si jenazah semasa hidupnya lupa memberikan zakat atau ketinggalan, tidak melaksanakan zakat, keluarganya yang tahu atau tidak tahu, keluarga itu wajib memberikan zakat ya. Kemudian yang kedua itu biaya pengurusan jenazah. Jadi baik itu dari memandikan, mengkafani atau menguburkan atau pengajian-pengajiannya ya.
Yang ketiga itu hutang. Nah, jadi pada saat mengumumkan kematian jenazah tersebut, maka sebaiknya sekalian juga diumumkan bahwa apabila seseorang jenazah memiliki hutang atau sanggup paut pada siapapun itu, maka sebaiknya orang yang dihutangi itu segera menghubungi keluarga yang ditinggalkan supaya tidak dapat menjadi hisab di akhirat ya. Nah, yang keempat itu wasiat. Apabila si jenazah masih hidup, kemudian mewasiatkan hartanya mau diwakafkan, maka sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu ya sebelum harta warisannya itu dibagi-bagikan. Intinya kewasiat dulu ya. Nah, setelah melakukan kewajiban harta warisan, maka sisa hartanya baru dibagikan kepada orang-orang yang hak menerima harta warisan tersebut. Selanjutnya, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama itu nasab atau hubungan keluarga. Jadi antara orang yang memberi warisan atau orang yang diwarisi harus memiliki hubungan keluarga ya. Yang pertamanya itu nasab atau hubungan keluarga. Nah, antara hubungan yang memberi warisan atau orang yang diwarisi, hal ini disebabkan oleh kelahiran atau adanya hubungan darah. Nah, makanya hubungan darah ini merupakan menjadi sebab yang paling utama sekali dalam menerima warisan, karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Kemudian yang kedua itu pernikahan yang sah. Nah, sebab seseorang menerima harta warisan yaitu setelah ada akad nikah yang sah dilakukan atau sudah ada ikatan yang sah ya, meskipun belum ada ikatan persetubuhan. Adapun jika ada seorang istri yang sudah ditalak, itu tidak bisa mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya ya. Nah, yang ketiga itu memerdekakan hamba sahaya. Nah, contohnya apabila kita atau seseorang memerdekakan hamba sahaya, kemudian hamba sahaya itu menjadi kaya dan meninggal, maka kita berhak untuk menerima warisan darinya ya. Kemudian yang terakhir itu kesamaan agama. Nah, apabila seseorang itu tidak memiliki keluarga atau saudara, anak, atau tidak ada hubungan keluarga dengan siapapun, nah jadi maka dia bisa memberikan hartanya kepada orang yang sesama muslim atau sesama orang muslim ya. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan cara menghitung harta warisan menurut perspektif Islam ya. Kita tahu bahwasanya dalam Islam itu memiliki aturan khusus atau yang baku atau membagi dalam menghitung harta warisan. Nah, aturan-aturan tersebut bisa kita katakan suatu rumus-rumus yang digunakan dalam pembagiannya. Nah, dalam pembagiannya itu dihitung dengan menggunakan matematika.
di sini Ibu akan menerangkan dasar-dasar apa saja sih yang dasar-dasar yang ada dalam harta warisan serta satu kasus yang terkait dalam harta warisan ya. Nah, sebelum kita menghitung harta warisan, kita harus tahu dulu 4 dasar ya sebelum kita menghitung harta warisan ini. Yang pertama itu adalah asal masalah. Yang pertama itu asal masalah. Nah, asal masalah ini yang dimaksud adalah bilangan KPK atau bilangan KPK kelipatan persekutuan terkecil ya, itu dari semua bilangan penyebut masing-masing harta ahli waris ya. Nah, itu adalah dasar-dasar yang pertama. Nah, yang kedua itu ada ru'us. Nah, jadi ada ru'us ini yaitu bilangan kepala, yaitu bilangan yang paling besar. Seseorang meninggal dunia itu meninggalkan harta apa sih? Nah, itu maksudnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah siham. Nah, siham ini adalah nilai yang dihasilkan perkalian antara asal masalah dengan bagian ahli waris. Jadi siham ini nanti bersifat suatu nilai. Nah, nilai yang mutlak, tidak bisa diganti-ganti atau dirubah. Jadi yang belum paham nanti Ibu akan contohkan ya soalnya. Nah, yang keempat ini dasar-dasar itu majmu siham. Nah, majmu sihamnya itu jumlah keseluruhan siham. Nah, ini nanti ada sangkut pautnya dengan ketiga dasar yang Ibu jelaskan tadi, yaitu asal masalah, adul ru'us, siham, dan majmu siham. Itu nanti jadi sangkut paut menjadi satu ya dari dasar-dasar pembagian harta ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ke kasus yang pertama, yaitu contohnya seperti apa. Ibu akan memberikan contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama itu jadi di kasus pertama ini adalah seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris, yaitu seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Nah, harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta rupiah. Maka pembagiannya adalah, jadi bagaimana cara pembagian hartanya ya. Dari soal ini ada yang Ibu kasih dalam kurung ya. Nah, dalam kurung ini menunjukkan ahli waris ya. Di situ ada seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Nah, selanjutnya yang Ibu kasih garis bawah ini yaitu harta yang ditinggalkan. Jadi ini poin-poin yang utama ya. Nah, dari soal ini bisa kita simpulkan ya bahwa ahli waris yang pertamanya itu seorang suami. Yang pertama itu seorang suami. Nah, kita tahu bahwa seorang suami itu memiliki bagian yaitu 1/4. Nah, Bu, dari mana sih dapatnya 1/4 atau kenapa sih mendapatkan 1/4? Nah, perlu diketahui bahwa
bilangan ini bilangan yang tidak bisa diganti ya, itu bilangan sifatnya mutlak. Ya ini terdapat dalam ilmu fikih ya. Jadi seorang suami memang harus mendapatkan harus melakukan 1/4 dari pembagian hartanya ya. Jadi kalian tidak usah tanya-tanya, tapi ini memang sudah ada aturannya seperti itu ya, 1/4 tidak bisa diganti-ganti. Selanjutnya itu seorang ibu. Nah, seorang ibu di sini mendapatkan seorang ibu mendapatkan bagian yaitu 1/6 dan ibu ulangi lagi ya, 1/6 ini bagian yang tidak bisa diganti-ganti, jadi sifatnya mutlak. Nah, yang ketiga anak laki-laki. Nah, anak laki ini mendapatkan anak laki-laki sini 1 ya, jadi dia mendapatkan ashabah atau sisa. Nah, ya ini sisa dari pembagian dari seorang suami dan seorang ibu. Kemudian sisanya buat siapa? Nah, ini yaitu buat anak laki-laki tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu asal masalah, atau kita harus menghitung asal masalah seperti yang Ibu jelaskan di depan tadi, bahwa asal masalah yaitu KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Dari mana? Yaitu dari siham seorang suami tadi yaitu 4 dan siham seorang ibu yaitu 6 ya. Nah, maka kita harus mencari asal masalah atau mencari KPK dari 6 dan 4 ya. Jadi kita harus mencari KPK dari 6 dan 4. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Cara mencari KPK-nya adalah yaitu kita ambil Nah, yang pertama itu kita harus mencari bilangan kelipat 6, yaitu kayak 6 ditambah 6 sama dengan 12 dan sama dengan 18. Boleh ditulis lagi tapi tidak ditulis juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya bilangan kelipatan keempat, yang pertama itu ada 4, kemudian 8, kemudian 12, 6. Nah, dari bilangan kelipatan 6 dan 4 ternyata ada yang sama, yaitu angka berapa? Ya, benar sekali, angka 12. Nah, untuk itu maka asal masalah dari KPK-nya adalah 12 ya, dari 6 dan 4 tadi ya, yaitu harta waris seorang ayah dan harta waris seorang ibu. Selanjutnya kita akan menuju kepada langkah yang pertama. Ini banyak nyamuk. Nah, baiknya kita menuju ke langkah pertama ya. Nah, dalam langkah pertama ini, syarat menuju langkah pertama ini kalian harus menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa bagiannya, kemudian berapa KPK-nya atau asal masalahnya ya. Kemudian kita tulis kembali ya ahli warisnya dan bagiannya. Di sini ahli waris yang pertama yaitu siham suami. Nah, perlu diketahui dalam langkah pertama ini kita harus mencari sihamnya ya, siham suami. Jadi siham suami itu 1/4, kita kalikan dengan KPK-nya tadi yaitu 12. Jadi 1/4 dikali 12 sama dengan 3. 3 ya.
Yang kedua itu kita mencari siham ibu. Nah, siham ibu adalah 1/6. Nah, kita kalikan dengan KPK-nya yaitu 12. Jadi, 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Nah, yang ketiga ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki mendapatkan sisa. Yang dimaksud sisa seperti apa? Yang dimaksud adalah nilai KPK 12 tadi kita kurangkan nilai sihamnya suami yaitu 3. Nah, nilai sihamnya ibu yaitu 2, maka hasilnya 7 ya, sama dengan 7. 12 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7. Maka yang terakhir itu kita menentukan majmu sihamnya. Nah, majmu siham itu siham suami, siham ibu, dan siham anak laki tadi kita jumlahkan ya. 3 ditambah 2 ditambah 7 ketemunya yaitu 12. Nah, di sini ibu garis bawahi ya.